Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 19 akan menjelaskan mengenai keterampilan variasi stimulus. Kelompok kami terdiri dari 2 anggota. Yang pertama, Dinda Anjarwati dengan NIM 126204201029 dan Nana Maratul Husna dengan NIM 1204202112. Terdapat 4 subbab yang akan kami bahas. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, tujuan dari variasi stimulus. Yang ketiga, unsur-unsur variasi stimulus. Dan yang keempat, prinsip pengembangan variasi stimulus. Yang pertama, pengertian. Pengertian dari keterampilan variasi stimulus menurut Montessori bahwa anak memiliki masa peka terhadap segala stimulus yang diterima melalui panca inderanya. Panca indera yang dimiliki anak merupakan pintu untuk masuknya informasi atau pengetahuan. Semakin banyak yang bervariasi informasi yang ditangkap melalui panca inderanya, maka akan semakin banyak dan beragam pula informasi atau pengetahuan yang diperolehnya. Melalui pemberian stimulus yang bervariasi, misalnya dengan pesan pembelajaran yang dapat didengar atau audio, yang dapat dilihat atau visual, didengar dan dilihat atau audiovisual, diraba, dicium dengan hidung, maka selain akan memperkaya informasi atau pengetahuan yang diperoleh siswa, juga proses pembelajaran akan dapat berjalan secara dinamis dan tidak membosankan. Subbab kedua, tujuan variasi stimulus. Terdapat 6 tujuan dan manfaat dari variasi stimulus. Yang pertama, terciptanya proses pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi siswa. Yang kedua, menghilangkan kejenuhan dan kebosanan sebagai akibat dari kegiatan yang bersifat rutinitas. Yang ketiga, meningkatkan perhatian dan motivasi siswa. Yang keempat, mengembangkan sifat keingintahuan siswa terhadap hal-hal baru. Yang kelima, menyesuaikan model pembelajaran dengan cara belajar siswa yang berbeda. Yang terakhir, meningkatkan kadar aktivitas belajar siswa. Pembahasan yang ketiga adalah unsur-unsur variasi stimulus. Pada garis besarnya, variasi stimulus dalam pembelajaran dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu variasi pada kegiatan tatap muka atau face-to-face, variasi penggunaan media dan alat pembelajaran, dan yang terakhir, variasi pola komunikasi pembelajaran. Yang pertama, variasi pada kegiatan tatap muka atau face-to-face. Proses pembelajaran melalui tatap muka akan menarik jika disertai dengan kegiatan yang bervariasi, misalnya variasi suara atau teacher voice, pemusatan perhatian atau focusing, kebisuan guru atau teacher silence, kontak pandang atau eye contact, dan gerak guru atau teacher movement. Yang kedua yaitu variasi penggunaan media dan alat pembelajaran. Media dan alat pembelajaran adalah 2 jenis yang berbeda namun memiliki fungsi yang hampir sama, yaitu untuk memperjelas materi dan memperlancar proses pembelajaran. Variasi penggunaan alat dan media pembelajaran dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama alat atau media visual, meliputi gambar, foto, film slide, dan sebagainya. Yang kedua, alat atau media auditif, meliputi radio, tape recorder, dan sejenisnya. Yang ketiga, alat atau media raba, meliputi model, benda tiruan, dan sejenisnya. Yang ketiga yaitu variasi pola komunikasi pembelajaran. Proses komunikasi dapat diklasifikasikan ke dalam 3 bentuk sekaligus menjadi alternatif atau variasi yang dapat dikembangkan oleh guru, yaitu komunikasi satu arah atau one way communication merupakan komunikasi dari guru ke siswa. Yang kedua, komunikasi 2 arah atau two way communication merupakan komunikasi dari guru ke siswa atau dari siswa ke guru.
Yang terakhir, komunikasi banyak arah atau interaktif merupakan komunikasi yang melibatkan banyak arah. Yang keempat, kita membahas prinsip pengembangan variasi stimulus. Dalam menerapkan dan mengembangkan variasi stimulus dalam pembelajaran, harus memperhatikan prinsip-prinsip tertentu agar variasi yang diterapkan atau dikembangkan tersebut bisa berguna secara efektif dan efisien. Prinsip pengembangan variasi stimulus antara lain yaitu 1. Tujuan, yaitu variasi stimulus yang diterapkan dan dikembangkan dalam pembelajaran harus memiliki tujuan yang jelas dan harus sejalan dan untuk menunjang tercapainya tujuan pembelajaran. 2. Fleksibel, yaitu variasi stimulus yang dikembangkan harus bersifat luas atau dinamis sehingga memungkinkan dapat diubah dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi pada saat terjadinya proses pembelajaran. Yang ketiga, kelancaran dan berkesinambungan, yaitu setiap variasi yang dikembangkan dalam pembelajaran harus memperlancar proses pembelajaran. Yang keempat, logis, yaitu variasi stimulus yang diterapkan dan dikembangkan harus logis, wajar, efektif, dan efisien. Yang kelima, pengelolaan yang matang, yaitu penerapan dan pengembangan stimulus dalam pembelajaran sebelumnya harus direncanakan secara matang, sehingga dapat diproyeksikan efektivitas dan efisiensinya dalam menunjang terhadap proses dan hasil pembelajaran. Nah teman-teman, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.